Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Alejandro Hernandez, wasit pembawa sial untuk Real Madrid. Real Madrid nyaris selalu dirugikan dalam setiap pertandingan yang dipimpin oleh wasit Alejandro Hernandez. Teranyar, duel Madrid harus puas bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid akhir pekan lalu. Hernandez ditunjuk mengadili derby tangguh itu. Dan sejak awal seharusnya Madrid tahu kepemimpinan Hernandez bisa jadi masalah. Pasalnya menurut Marca, Hernandez selalu jadi pembawa sial untuk Madrid. Wasit satu ini sudah berulang kali memimpin laga Madrid dan hasilnya tidak pernah bagus. Sebelum pertandingan, penunjukan Hernandez untuk laga sepenting ini sudah dibicarakan dan tentu jadi kian ramai setelah pertandingan. Di babak pertama ada insiden handball Felipe yang begitu jelas di kotak terlarang. Madrid seharusnya mendapatkan penalti, namun Hernandez menolak memberikannya padahal dia melihat VAR secara langsung. Keputusan Hernandez ini sangat merugikan Real Madrid. Saat itu Madrid sudah tertinggal 0-1. Penalti seharusnya bisa mengubah arah pertandingan. Insiden ini pun dikomentari oleh Emilio Butragueño, legenda Real Madrid. Menurutnya pelanggaran itu sudah sangat jelas. Kami rasa itu penalti. Sudah jelas bola membentuk tangannya. Kami lagi-lagi tidak beruntung dengan Hernandez, kata Butragueño. Insiden kemarin bukan kali pertama. Bahkan sudah sangat lama Hernandez merugikan Madrid. Bahkan fans Los Blancos mungkin sudah terbiasa. Menurut Marca, saat ini ada sampai 10 kesalahan Hernandez yang merugikan Madrid. Dimulai sejak musim 2015-2016 lalu dan terus berlangsung sampai sekarang. Salah satunya ada insiden musim 2017-2018 ketika Jordi Alba jelas mencekik Luka Modric. Insiden ini sangat jelas tetapi Hernandez bergeming. Teranyar Madrid hanya bermain imbang 1-1 dengan Atletico dan Hernandez sekali lagi memainkan perannya. Wasit yang merugikan Real Madrid di laga derby ternyata fans berat Barcelona. Alejandro Hernandez, wasit yang memimpin laga derby antara Atletico Madrid versus Real Madrid ternyata adalah penggemar berat Barcelona. Nama Alejandro Hernandez saat ini tengah disorot, menyusul keputusannya di laga derby tersebut yang merugikan Real Madrid. Dalam pertandingan tersebut, Hernandez tidak memberikan hadiah penalti ke Real Madrid, menyusul handball pemain Atletico Madrid Felipe Luis. Menurut laporan Marca, Alejandro Hernandez ternyata pendukung berat Barcelona. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada bulan Juni 1994, Hernandez yang ketika itu baru berusia 11 tahun menyatakan afiliasinya dengan Barcelona. Dalam wawancara tersebut, Hernandez mengatakan sangat mengagumi Romario dan Michael Laudrup, dua bintang klub Catalan pada saat itu. Keputusan Hernandez memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Real Madrid sendiri kabarnya memiliki bukti jika mereka kerap dirugikan di 10 pertandingan yang dipimpin oleh Hernandez. Atletico Madrid sindir Real Madrid di media sosial. Atletico Madrid sepenuhnya menyindir rival mereka Real Madrid di media sosial atas keluhan tentang kinerja wasit dalam derby kemarin. Mereka bahkan mengkritik keputusan yang benar. Beberapa orang terbiasa selalu mendapatkan keuntungan di belakang mereka, tulis Atleti dalam akun Twitter mereka. Tweet tersebut muncul setelah adanya kritikan Madrid terhadap wasit Alejandro Hernandez karena tidak memberikan mereka penalti atas insiden handball ketika bermain imbang 1-1. Aturan handball bahkan tidak jelas bagi kami, kata gelandang Casemiro setelah pertandingan. Jika itu tidak terkena tangan pemain lawan, saya akan bisa mencetak gol. Saya menjelaskan hal tersebut kepada wasit, tetapi itu keputusannya dan kami harus menghormatinya. Keputusan itu juga membingungkan striker Real Madrid Karim Benzema yang mengatakan bahwa insiden serupa biasanya mengakibatkan pemberian tendangan penalti. Saya pikir itu mengenai lengannya. Biasanya ketika wasit melihatnya 90% pasti penalti, kata Benzema. Sementara pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menolak untuk mempermasalahkan hal tersebut lebih lanjut. Zidane mengatakan, wasit adalah pekerjaan yang sulit, kami harus menghormati keputusan tersebut. Kontrak baru Sergio Ramos masih mengambang. Real Madrid mau apa sih? Real Madrid didesak untuk segera membereskan perkara kontrak sang kapten Sergio Ramos. Kali ini yang bicara adalah Fernando Hierro, sang legenda sendiri. Saat ini kontrak Ramos memasuki bulan-bulan terakhirnya. Dia bakal berstatus free agent pada akhir musim 2020-2021 ini, yang tentu bakal mencuri perhatian klub-klub top Eropa. Kabarnya Los Blancos sudah membuka negosiasi tapi belum juga mencapai titik temu. Ramos diminta menerima pengurangan gaji dan sejumlah syarat lainnya. Bagi Hierro, seharusnya Madrid tahu betapa pentingnya Ramos untuk klub.
Di mata Hierro yang juga seorang bek tengah, Ramos yang sekarang sudah pantas disebut sebagai legenda Madrid. Karena itulah menurutnya perkara kontrak ini bukan masalah besar. Saya kira kami punya karakter yang mirip dengan cara kerja kami. Kami pun menjalani hubungan yang sangat baik. Sergio adalah legenda Real Madrid dan semoga dia bisa mengakhiri karir keolahragaannya di klub ini. Saya percaya pemain seperti dia seharusnya mengakhiri karir di klub hebat. Kabarnya Madrid enggan menawarkan kontrak panjang karena Ramos sudah berusia 34 tahun. Namun Hierro yakin Ramos masih bisa bermain lebih lama lagi di level top. Fisik Ramos terbukti tangguh. Dalam aspek keolahragaan, dia punya kondisi fisik yang tidak saya miliki dahulu. Dan bagi saya, dia adalah bek tengah terbaik dalam sejarah klub. Itu sangat jelas di mata saya, yakni segala hal yang telah dia tampilkan. Dan saya pun ikut senang untuk dia, tidak perlu diragukan lagi, kata Hierro. Pasca tahan Atletico Madrid, Real Madrid pede mampu raih trofi Liga Spanyol musim ini. Real Madrid hanya mampu bermain imbang kontra Atletico Madrid pada laga pekan ke-26 La Liga Spanyol. Meski gagal meraih kemenangan, Real Madrid terus menempel Atletico Madrid di puncak klasemen. Karim Benzema mengaku senang bisa membawa Real Madrid terhindar dari kekalahan. Meski masih terpaut 5 poin, Benzema optimis Real Madrid mampu merengkuh trofi juara. Kami telah memainkan satu pertandingan yang bagus. Satu laga yang sangat sulit melawan satu tim yang bagus. Babak pertama menjadi milik mereka dan babak kedua merupakan milik kami. Ini adalah satu angka yang sangat bagus bagi kami. Aksi gol itu sangatlah bagus. Saya agak sedikit kesal karena beberapa menit sebelumnya saya dapat mencetak gol. Tetapi kiper Jan Oblak telah berhasil menghalau bola dengan baik. Tidak ada yang telah berakhir bagi kami. Ini berarti La Liga masih belum berakhir dan dalam pemikiran kami masih dapat memenangkannya, kata Benzema. Makin ngebet, Real Madrid jadikan Erling Haaland buruan nomor 1. Real Madrid dikabarkan makin ngebet memboyong Erling Haaland setelah melihat sang pemain kian moncer bersama Borussia Dortmund. Bahkan El Real yakin menempatkan Haaland sebagai buruan teratas pada bursa transfer pemain musim panas 2021. Erling Haaland kembali menyedot perhatian setelah melesakkan 2 gol ke gawang Bayern Munchen pada lanjutan Bundesliga. Meskipun Borussia Dortmund akhirnya kalah 2-4, Haaland tetap banjir pujian. Sudah menjadi rahasia umum, klub-klub ternama Eropa antri mendapatkan tanda tangan penyerang asal Norwegia tersebut. Sebut saja Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona, dan Real Madrid. Menurut laporan Diario AS seperti dilansir Football Espana, ketertarikan Real Madrid kini makin intensif. Bahkan media Spanyol itu menyebut bahwa Los Blancos menjadikan Haaland sebagai prioritas mutlak pada musim panas 2021. Dengan nama besarnya, Real Madrid berada di posisi terbaik untuk mengamankan jasanya, meski situasi keuangan mereka sedikit rumit. Operasi menggait Erling Haaland tersebut dapat menelan biaya total 270 juta euro atau setara dengan 4,63 triliun rupiah. Nilai transfer Haaland diperkirakan sekitar 150 juta euro atau setara dengan 2,57 triliun rupiah, serta gaji 120 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah untuk mengikatnya selama 6 tahun. Borussia Dortmund tidak akan melepas permata mereka dengan harga murah. Namun mereka dapat terpaksa memfasilitasi kepindahan tersebut mengingat situasi keuangan Dortmund sangat sulit. Martin Odegaard, teman terbaik dan rekan setim Haaland di timnas Norwegia, bisa ikut membantu memuluskan kepindahan Haaland ke Real Madrid. Sementara itu, CEO Dortmund Watzke dekat dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez. Mino Raiola, agen Haaland, juga memasukkan salah satu klien topnya itu ke tim utama Real Madrid. Hasil Liga Champions tadi malam. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 dengan Sevilla pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Westfalen. Gol-gol dari Borussia Dortmund dicetak oleh Erling Haaland pada menit ke-35 dan 54. Sementara Sevilla mampu membalas melalui gol dari Josep Enesiri pada menit ke-68 dan 96. Hasil ini membawa Borussia Dortmund lolos ke perempat final dengan skor agregat 5-4. Sementara di laga lain, Juventus sukses mengalahkan FC Porto pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Allianz Stadium. Sayangnya juara bertahan Serie A itu tetap dinyatakan tersingkir. Agregat akhir menunjukkan skor imbang 4-4, mengingat Porto menang 2-1 di leg pertama yang digelar di Stadion Do Dragao. Namun Porto lolos karena mengantongi 2 gol tandang, sementara Juventus hanya 1 saja. Gol-gol dari Juventus dicetak oleh Chiesa pada menit ke-49 dan 63. Serta gol tambahan dari Rabiot pada menit ke-117. Sementara gol dari FC Porto dicetak Oliveira pada menit ke-19
dan 115. Berkat hasil ini, Porto berhak lolos ke babak perempat final karena mengantongi 2 gol tandang.